nggak bisa ngerukyah, cuma belajar doang. Akhirnya dia capek sendiri kan, sadar dia baru. Kenapa saya mas? Nggak apa-apa. Setelah itu baru saya lakukan diagnosa kembali. Oh ternyata dia punya amalan untuk penglaris dagangannya. Tuh. Jadi ya lemas, ngantuk juga iya. Lemas tergantung ya. Kalau diagnosa kita darahnya tensinya rendah nih, kita paksa bekam juga, ya jadi makin lemas dia. Tapi kalau lemesnya memang butuh istirahat, itu sih aman-aman aja. Jadi kalau menemukan kondisi seperti ini, nggak usah khawatir. Ini pasca bekam memang kayak gini, ya. Apa? Pingsan pak, ada yang pingsan karena memang dia tingkat stresnya tinggi. Ketika kita masukkan kayak tadi spiritualnya ke bekam, jadi pingsan jadi ya. Jadi memang itu ada yang pingsan. Tapi nggak usah panik. Kita langsung bangunkan dia dengan cara pijatan di bagian sini, gitu kan. Sama di bagian kepalanya diurut-urut, pijit-pijit sama. Itu aja. 3 tepat, titik ini, sini sama sini. Iya. Kalau ada pingsan. Kalau ada minyak yang memang menyengat, pakai minyak itu aja. Kalau teh manis, kalau dia masih pingsan kan nggak bisa minum. Ya kan? Teh manis kalau dia udah bangun, baru kan pingsan dia. Gitulah. Jadi kalau dia sudah bangun, dikasih minum gitu. Tapi itu hal yang biasa. Makanya diagnosa di awal, biasanya efek lemas sama pingsan ini dia tensinya rendah sama emosinya yang belum stabil. Di lapangan semuanya. Nanti kita belajar di diagnosa lapak tangan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah belajar lapak tangan. Ini kondisi yang tidak boleh dibekam. Badan terlalu dingin, badan terlalu panas. Sebenarnya sindrom dingin atau sindrom panas. Karena dingin ya tadi bekamnya nggak maksimal, gitu. Kalau bisa dipanaskan dulu, gitu ya. Orang yang badannya terlalu lemah juga nggak boleh. Orang manula, orang tua nih, apalagi kulitnya udah keriput, nggak bisa dibekam, nggak bisa. Paling kita akupuntur yang lebih aman, gitu. Terus orang yang takut, jangan kita paksain. Oh saya takut, nggak apa-apa kok, sehat. Ada kasus teman saya itu, karena dia semangat banget mendakwakan di Bunda Bawi, dipaksa tuh orang beneran. Setelah dia dibekam pingsan langsung, karena takutnya terjadi. Efeknya kayak gitu. Wanita yang baru melahirkan nggak boleh dibekam di bagian perut. Yang hamil nggak boleh, terlalu lapar nggak boleh, terlalu kenyang juga nggak boleh. Penderita darah ya, thalassemia atau kekurangan air itu jangan. Lagi transfusi darah nggak boleh. Lagi haid, lagi banyak nih, ya itu nggak boleh. Lagi haid banyak tuh nggak boleh. HB-nya rendah tidak boleh. Yang berpuasa kecuali kondisinya dia kuat. Yang tadi saya bilang bekam itu bisa jadi haram. Karena yang berpuasa di bekam jadi berbuka. Itu yang puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah sih aman insya Allah. Yang haram juga kalau dia di bekam jadi meninggal, itu jadi haram. Kita menggunakan metode bekam, tidak menggunakan ilmu. Ibu hamil nggak boleh. Bayi ini tiksa tuh bayi juga di bekam ya beberapa titik. Saya lebih mengedepankan amannya sih sebenarnya. Karena kalau bayi itu dia proses apa namanya? Imunitasnya sedang bekerja dia. Lagi demam itu sebenarnya imunitas si bayi lagi bekerja, Bu. Jadi melawan bakteri yang baru masuk ke dalam tubuh dia. Dilawan sebenarnya. Iya, jadi nggak perlu dimasukin obat segala macam. Yang penting orang tuanya tenang, diusap-usap badannya, itu sebenarnya lebih aman sih. Nggak dimasukin hal-hal yang bahaya, apalagi sampai divaksin. Hindari bekam yang kena sihir, orang yang kesurupan. Makanya setelah ada pasien kesurupan tuh saya copot, udah biar dia aing mau sendiri gitu kan. Berbekam klien wanita kayak tadi kan, yang dukun tadi tuh, yang pasiennya perempuan yang operasi gaib tadi, nah itu juga nggak boleh karena bersentuhan. Pasien kanker, nah ini pasien kanker nih belakangan ini banyak ditangani sama pembekam ya, sama terapi lintang, sama sekarang Nahrawi. Kalau memang Sahrawi ya, Az-Zahrawi itu memang saya pengen belajar itu tuh sebenarnya.
cuman kayaknya ngeri gitu. Atau udah belajar ya? Yang di Cilengsi kemarin? Oh, berarti barengan sama muslimin. Oke. Positif hasil dari Allah, negatif dari diri kita. Jadi ketika ada kesembuhan ya memang Allah yang memberi kemudahan kesembuhan. Oke. Nah ini bekam tanpa ilmu. Ini yang membahayakan orang lain. Kalau bisa lihat, ini kepalanya udah kayak anak pang ya. Jadi ada beberapa bekam yang pengen menunjukkan kesaktiannya dia gitu ya. Iya, jadi kesaktiannya dia tunjukin. Ini darahnya kan banyak ini. Ini kita nggak tahu, ini benar-benar darah yang ada di pembuluh darah kapiler atau memang tembus ke dalam vena. Kita nggak tahu nih. Nah ini bisa jadi kekurangan darah ini. Saya ada video yang di rumah sakit bekamnya itu sampai darahnya banyak, itu pasiennya sampai pingsan di rumah sakit di luar negeri. Itu rumah sakit loh, profesional. Jadi kita nggak usah khawatir kalau selama kita diagnosanya di awalnya bagus. Nah ini yang terjadi blister namanya. Nih, ini melepuh. Jadi kayak luka bakar. Ini bahaya banget Pak. Bisa jadi koreng atau borok gitu ya. Nah ini kepala juga nih. Lo bisa bayangin. Kepala, ini kepala. Ini kepala ini. Ini kan kuping nih. Ini kepala Ibu. Iya. Iya. Mau pamer kesaktian mau nah itu tadi yang saya bilang, nyaman gak pasiennya? Nyaman gak? Oke. Ini kita jangan melakukan ini, standar. Ini pun juga titiknya juga enggak bagus nih di bekam karena di tulang belakang. Walaupun tulang belakang saya lebih cenderungnya di bagian lumbar. Tulang belakang itu ada 3 kan? Cervical, torakal sama lumbar. Jadi kalau di lumbar insya Allah aman. Oke, nanti kita belajar. Praktek dulu atau langsung diagnosa dulu nih? Jam berapa sekarang? Diagnosa dulu. Jam 11. Diagnosa dulu ya. Yep. Saya menggunakan jasa telapak tangan nih. Diagnosa. Jadi bekamnya tadi sudah, alatnya sudah ada. Ini ada, ini pennya PBI. Ini mereknya apa ini? Samora Silver. Oke, kita belajar diagnosa telapak tangan. Jadi sebelum melakukan tindakan terapi, ada diagnosa di awal agar kita tidak salah dalam melakukan tindakan. Kenapa di telapak tangan? Yuk. Emang bisa gitu, emang bisa kita bisa melihat kelemahan organ dari telapak tangan. Apakah itu jadi kayak dukun gitu kan, ngebaca garis tangan, ini jodohnya, ini rezekinya, ini bapaknya, ini siapa, ini jodohnya di sini nih gitu. Kenapa bisa? Ada yang bisa ngasih secara keilmuan? Ada bisa? Belum pernah belajar? Pernah lihat gak kalau kita membeli sesuatu, misalkan buah kelapa, Pak, cariin saya yang kelapa agak muda ya, yang isinya agak ini, ditepuk-tepuk kelapanya. Semangka juga sama. Kenapa dia bisa tahu dengan cara tepuk-tepuk? Nah, kita sehari-hari. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sering lihat telapak tangan orang, itu akan tahu tuh garisnya, warna birunya, seratnya, itu kita akan tahu kelemahan organ tubuh. Berarti bukan penyakitnya. Sama seperti di layar monitor komputer, ketika di hard disknya rusak, itu akan muncul di layar. Oh, ininya yang error. Iya, sensornya yang error segala macam. Sama di telapak tangan. Jadi diagnosa ini bukan hanya di telapak tangan, di lidah itu juga bisa. Di mata juga bisa. Makanya kalau dokter kalau lihat orang lihat mata, terus buka lidah, iya, dilihat. Nadinya juga bisa. Dokter nggak tahu kok bisa dia. Mungkin di lidah itu dia hanya satu organ yang dia perhatikan. Hanya satu organ. Oh, ketika organ ini bermasalah, berarti bermasalah semua. Organ apa itu? Lambung biasanya.
Di telapak tangan juga ada organ lambung yang bisa membaca karakter seseorang. Di mana Pak organ lambungnya? Gitu kan. Yang udah belajar telapak tangan coba? Antum? Nggak mungkin belum. Nggak mungkin belum. Serius. Ya kita belajar. Jadi ada dua metode diagnosa. Yang paling aman kita nanya ke pasien. Diagnosa. Bertanyanya, Pak, keluhannya apa? Sakit perut, kepala pusing, saya suka sakit kepala. Kalau migrain gitu. Kalau pasien saya bilang, Ibu keluhannya apa? Saya suka sakit kepala. Jawaban saya apa, Pak? Kalau ibu suka, ya nggak apa-apa, terusin aja. Kan suka. Yang namanya suka nggak usah diobatin, kan gitu. Saya suka kesemutan gitu kan. Ya karena suka ya biarin aja. Kan suka. Kata-kata. Jadi dengan bertanya itu lebih aman sebenarnya kalau kita nggak menguasai ilmunya. Tapi kalau untuk menjadi seorang kayak paranormal gitu, dengan cara diagnosa. Jadi nanti pelatihan di sini teman-teman dapat gelarnya MMD. Mirip-mirip dokter. Mirip-mirip dukun atau mirip-mirip dai karena kita mendakwakan kan. Jadi MMD gelarnya. Umar Al-Hajam MMD. Mirip Dono. Silakan Ibu. Mirip-mirip Tabib ya? Bu Siti ada apa lagi? Boleh ke absen dulu. Absen dulu, Bu. Absen dulu. Yang belum absen ya. Ya, nanti saya alpakan ini. Aduh, kayak teman lama ini. Dialpakan bahaya. Tujuannya adalah melihat sebagian bukti kekuasaan Allah gitu kan. Makanya ada hadis kalau nggak salah ya, ketika manusia meninggal itu mulut akan dikunci. Yang berbicara matanya, tangannya. Percaya nggak sih? Bisa dibuktikan nggak di sekarang di dunia nyata? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Pak, bisa dibuktikan nggak? Gimana cara membuktikannya? Kalau kita sudah meninggal, semua akan berbicara. Mata, hidung, telinga, apa yang didengar, apa yang dibicarakan itu yang ditutup adalah mulut. Tapi organ yang lain yang berbicara. Bisa dibuktikan nggak di sini? Mati dulu dong. Hidup itu bisa. Oh ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Bisa. Kalau sudah meninggal gimana dia bicara? Bisa nggak tahu? Laporan ke malaikat, Pak. Hah? Bisa. Bisa ya. Pernah lihat ke rumah sakit forensik? Hah? Ketika tubuhnya Rekam ya. dipegal sama siapa, ketahuan tuh yang membunuh siapa. Iya kan? Mukanya nggak kelihatan nih, tapi dari sidik jari, oh ini si fulan ini yang meninggal nih. Ketahuan. Di dunia aja yang orang mati aja bisa kita deteksi, Pak. Nah itu bukti daripada hadis tadi. Mulut akan tertutup, organ akan berbicara. Itu ya, bisa dipahami ya. Untuk melihat kekuasaan Allah. Kedua, agar diketahui tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. Ketiga, agar bisa melakukan tindakan preventif dan mencegah penyakit degeneratif. Gejala penyakit ini kita lewatin. Nah ini, harus lihat. Ada nggak di gambar situ? Ada nggak? Yang belum dapat nanti saya kirim materinya ya. Jari telunjuk ke usus besar, usus kecil, ke jari tengah itu adalah jantung, ya. Ke jari kelingking itu kesuburan atau ke tulang belakang juga bisa. Ada bintik-bintik putih, ada garis hitam, ya. Garis biru juga ada. Itu. Ini kita bahas satu persatu. Dari mana kita mulainya? Yang kita perhatikan adalah 4 hal ini. Ada warna putih, ya. Ini dasar nih, warna putih. Terus jari bengkok atau melengkung. Masing-masing lihatin jarinya. Jari bengkok atau melengkung. Warna biru, kebiruan atau garis hitam. Garis hitam atau warna biru.
Pernah lihat gak sih di jari telapak tangan itu ada warna putih, ada jarinya ada bengkok, melengkung. Bengkoknya bukan bengkok begini ya, tapi dia melengkung. Nah itu melengkung tuh, tulang belakangan tuh bermasalah. Ya, oh. Kayak gitu. Tadi. Tapi memang tulang belakangan tuh bermasalah. Ya, di mana? Lumbar apa di belakang? Di lumbarnya. Oke, nanti kita bahas. Kita yang tapi 80% penyakit berawal dari usus. Dari usus, berarti dari telunjuk. Dari telunjuk, ya. Berawal semua dari usus. 20%-nya dari lambung. Ya. 80% di usus, 20% di lambung. Bagaimana kita bisa bercak putih? Nah, sekarang kita lihat bercak putih. Di manakah ada bercak putih? Bercak putih itu bintik-bintik putih di telapak tangan. Ya, ada. 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 Ada Ini merah mati. Nah ini bintik-bintik putih. Ya, ada. Bintik putih. Nah ini putih. Putih. Ini bapak punya asam lambung nggak? Asam lambung. Nggak ada. Yakin. Ini bintik-bintik putih. Bintik putih. Ya ini bintik-bintik biru ada. Bintik biru. Nah ada biru. Ini bintik-bintik putih ada. Nggak begitu banyak. Cuman yang kayaknya suka kembung, begah. Ya. Kembung. Kalau kembung aman. Oke. Ada nggak bintik-bintik putih? Jujur, Pak. Nah ya, dua-duanya kiri kanan dilihat. Ini kayak gini nih. Ini putih. Ini putih. Ini putih. Biasanya kalau yang putihnya nih lebih banyak putih di sini, nih ya. Ini biasanya orang yang suka kembung, begah, gampang masuk angin. Kembung, benar ya? Benar. Ada? Iya. Ya, benar kan? Ya, Tuh, jadi lama itu. dari beberapa orang yang memang pokoknya keluar di sini warna putihnya banyak, bintik-bintik putihnya itu kembung, begah, gampang kenyang kalau orang bilang gitu ya. Iya kan? Ya, gampang masuk angin. Jadi sendawa gitu ya. Lebih cenderung ke situ. Di sininya bercak-bercak putih. Kalau bercak-bercak putihnya sampai ke jari-jari, semua jari itu lebih cenderung kesemutannya berlebih. Jadi angin berlebih. Jadi tingkat kesemutan jadi apa ya? Ibarat tuh pembuluh darah lagi ngalir atau selang lagi ngalir kita tahan, ketiup gitu kan. Jadi dia tahan darahnya jadi kesemutan. Jadi anginnya berlebih. Yang warna-warna putih ya, Pak. Ini juga putih sebenarnya, Pak. Ini biasanya di leher yang sering ya kesemutan kanan kiri. Nah ini kalau di sini biasanya di bagian tengkuk ke sini, tengkuk ke sini, leher. Ini kan bagian kepala. Ya, oke. Belum tadi bisa dipahami belum warna putih, ibu-ibu? Atau mau belajar ini kayaknya ada buktinya. Oh nggak begitu. Enggak. Ini aman sih. Tapi Anda lebih cenderung ginjalnya yang bermasalah. Kita lihat nanti dari mana. Ya. Mana? Ibu lagi baca doa ya? Iya. Lagi lihat penyakit, Ibu. Dia kalau sudah sampai ke seluruh tubuh, dia cenderung kesemutannya berlebih. Karena lambung gasnya berlebih di dalam tubuh. Ini juga memang ibu tingkat stresnya lumayan tinggi. Kalau lagi stres nih, udah lumayan nih. Langsung bener kan ya? Tinggi. Atau trigliserida tinggi. Oh kalau itu normal ya, karena ada penekanan. Kalau kita tuh berarti gini, ini tangan. Kalau kita ikat pakai karet, kan pasti kesemutan kan? Karena kelamaan ditekan, nah itu normal sebetulnya. Kan? Tinggal kita ganti posisi duduk aja gitu. Itu sih aman dalam artian. Tapi kecuali kalau kita lagi jalan tiba-tiba kesemutan, lagi duduk di bangku gini, kesemutan, nah itu trigliserida tinggi atau asam gula darahnya tinggi. Itu aja. Udah bisa dipahami ya, itu warna putih doang tuh. Ya, belum kita masuk ke warna biru. Tadi ada beberapa saya lihat ibu-ibu yang warna birunya lumayan banyak. Kadar angin berlebih atau
lambung seseorang. Oke, ini sudah ya. Paham ya? Nanti di angkot atau di mana gitu ketemu teman lihat gitu kan. Dukun lu ya gitu. Gitu ya. Ini simple. Ini bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita lihat telapak tangan kita sendiri, benar nggak gitu yang kita rasain, ya. Ini sekarang kita lari yang ke bengkok, jari kelingking bengkok. Indikasi masalah pada rahim seseorang atau bermasalah di tulang belakang. Ini kelihatan bengkok nih kan jarinya nih, agak melengkung, bengkok keluar, jadi agak melengkung. Gak aman. Iya, di luarnya. Ini posisinya nggak lurus kayak tauhid. Nih, ini kelingking. Nih, saya kelingkingnya ini agak bengkok di bagian. Ini lurus, tapi sini lurus. Jadi keluhannya adalah kalau kita lagi duduk begini, terus diri agak lama, sakit pinggang gitu. Itu keluhannya di situ, ya. Ataukah posisi dia agak miring begini, turun, itu perlu diperbaiki tulang belakangnya, gitu, ya. Bisa dipahami? Itu tulang belakang. Jadi kalau kita melakukan tindakan tulang belakang ke pasiennya, lihat jari kelingkingnya, sama posisi dia berdiri. Jangan diri duduk aja itu bisa kelihatan, ya, lebih cenderung ke kiri atau ke kanan. Pundak pinggir sebelah iya, pinggir sebelah itu tulang belakang. Oke, yang berikutnya jari telunjuk bengkok, beruncing dan bengkok. Beruncing dalam arti dia nggak rata ya ujungnya. Kurang pijit. Ciri-ciri itu. Kiri kanan. Jadi yang mata ini bukan cuma tangan kanan atau tangan kiri, dua-duanya kita lihat. Kalau dua-duanya ada kesamaan, berarti tulang belakangnya benar-benar. Kalau cuma satu doang berarti masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dua-duanya agak lama. Oh iya, berarti kalau jari telunjuk ke bengkok itu kenapa? Suka nyelok-nyelok telur ya. Tukang urut juga bisa. Ya, jadi yang namanya runcing, dia ujungnya runcing gini. Kukunya runcing. Ini dia kan ada ruas apa namanya, datar ya. Iya. Kalau dia runcing dan dia bengkok, telunjuknya bengkok. Nih, contoh telunjuk yang bengkok nih, tunjuk saya. Dia melengkung ke sana. Dia harus yang tadi kan yang ini kan keluar. Iya. Yang keluar. Jadi, keluar juga. Keluar juga sama ke sana juga. Oh, ya keluar. Keluar ya. Itu bagus tuh telunjuknya. Tapi mana ya? Cakutin enggak? insya Allah aman. Oh, tapi sesekali muncul. Banyak ngomong Sesekali daun. muncul. Di sembelitnya. Iya. Banyak bengkok. ngulungin daun. Benang ada juga. Enak. Sore. Innalillah. Ini lagi. Oh ya, jadi harus dibedakan mana yang memang normal bengkoknya atau memang karena kecelakaan, itu juga harus kita tanyakan juga. Yap. Gitu ya. Terus sekian juga yang orang Papua kan nggak mungkin kelihatan kukinya kan, hitam semua makanannya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa, makanya ini cuma 70-80% untuk mendiagnosa organ tubuh. Nih bengkok yang pertama. Ini masalah di usus besar, susah buang air besar. Kalau yang bengkok tuh tadi ya? Iya, yang bengkok. Terus dia sering sakit pinggang. Sakit pinggang. Kenapa? Ketika dia buang air besar tuh agak ada penekanan. Jadi pinggang sakit bu. Bisa jadi turun bro atau pasir terjadi karena dipaksakan. Itu yang pertama. Bengkok. Jari telunjuk bengkok. Jari telunjuk bengkok. Kedua, untuk menguatkan dia ada masalah wasir atau susah buang air besar, di bagian ruas jarinya, Dibengkokin. di ruas jari ini kan setiap ruas jari nih ada warnanya kehitaman. Lihat kiri kanan telapak tangannya, lebih hitam apa enggak? Kalau dia lebih hitam, berarti ada masalah sembelit semakin kuat. Coba dilihat di telapak tangannya dibuka semua,
sama nggak? Nah ini kan warnanya agak hitam nih Pak. Di sini agak putih. Jadi ini hitam. Makanya Bapak sesekali buang air besarnya agak sulit. Ya, benar kan? Agak sulit. Oke, ini juga sesekali, tapi nggak sering. Ini kan sini agak putih. Ini putih. Sini hitam. Ini hitamnya pekat. Ya, sama orang Papua juga hitam, kita nggak bisa diagnosa itu. Hitamnya Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik orang Papua. Gini sama. Iya. Nah ini. Nah ini. Jari tengah. Jari tengah. Nah, kali bengkok tuh curiga. Tahu. Jari tengah. Jari tengah apa di sini penjelasannya? Indikasi ada masalah di organ jantung. Organ jantung. Aman Pak? Aman. Aman. Bapaknya udah bagi-bagi nih. Dua-duanya coba lihat tuh. Sedikit bermasalah. Ini agak melengkung, ini enggak. Gitu ya. Ini melengkung, itu enggak. Kelihatan tuh. Oh, ini malah Kelihatan. Ini melengkung, ini enggak. Bekas jatuh. Kelihatan. Jadi sesekali. Bekas patah. Suka kagetan kalau kayak gitu. Iya. Iya, kagetan kan. Jadi Oh, lihat nenek. ini aman. Ini kan bukan melengkung, dia agak sedih. Ini aman. Sedang jari tengah begini Tapi terus. lebih cenderung ke perhatikan ginjal antum. Dia berhubungan dengan tulang belakang gitu. Mana? Melengkung ya. Nih. Ini melengkung. Kelihatan ya? Nah. Iya. Iya. Soalnya suka nyolok-nyolok apa? Yang keluar, yang ambil keluar. Iya, betul itu, betul sekali. Benar. Dia bos telur itu. Oke. Larinya ke sana. Padahal jauh-jauhan. Dah. Itu dulu. Kelingking, telunjuk, sama jari tengah. Sudah bisa dipahami? Ada. Itu kan anak kirim. Udah. Udah dikirim. Yang belum dapat materinya, catat nomor anak. Oke, siap. 0821 Tulis nomornya. 2532 Benar kemana? 5156 0821 2532 5156. Nanti saya kirim Japri ya, 2532. yang belum dapat, karena di grup kan nggak semuanya ikut pelatihan. Udah bisa dipahami belum? Ada pertanyaan nggak? Jadi nanyanya, saya kasih tahu triknya nih, jangan nanya, Ibu sering sakit kepala ya? Jangan kayak gitu nanyanya. Hah? Nanyanya gini, Ibu masalah nggak di dadanya? Oh iya. Ibu masalah nggak di kepalanya? Oh iya. Jadi kita cocokin. Oh iya. Emang di sini dari guratan birunya kelihatan. Jangan kita langsung, Bu sering sakit kepala ya Bu? Jangan bilang sering sakit kepala. Jangan. Gimana tandanya? Ada keluhan. Ibu kepalanya suka sakit enggak? Gitu. Suka sakit enggak? Jadi ada kalimat enggaknya di belakang. Pak, pinggangnya suka sakit enggak? Emang kenapa? Gitu. Jadi kita lihat. Kalau tebakan kita salah kan, ya namanya baru belajar kan. Kalau bilang nggak ada kok, ya udah berarti nggak ada masalah. Tapi memang ada beberapa pasien yang nggak jujur, ada, padahal dia sering sakit kepala. Jadi kita triknya kayak gitu. Bu, pinggangnya suka sakit enggak? Jadi bukan Bu, pinggangnya suka sakit ya. Jadi yang tadinya iya diganti jadi enggak. Gitu ya. Suka sakit enggak? Suka sakit ya. Jadi triknya di situ. Kita lihat telapak kanannya, Pak, jantungnya sering berdebar enggak? Sering berdebar enggak, Pak? Pak, kakinya sering kesemutan enggak? Gitu. Pertanyaan ada kalimat enggaknya di belakang. Jadi kita bertanya sih sebetulnya, bukan tebak. Jadi kalau dijawab, oh ini sih sering gitu kan, berarti seolah-olah kita tebak dia. Gitu ya triknya ya. Itu saya kasih tahu triknya. Oke, sekarang kita ke garis warna biru. Karena memang yang sering bermasalah itu di lambung, di usus, Sama di kanker. ya di kantong. Garis biru di mana? Garis biru di titik ini sama di titik ini, di pangkal ibu jari atau garis lurus di sini.
Ya. Kalau garis biru di telapak tangan menunjukkan adanya tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi. Garis birunya dari mana ke mana? Dari sini biasanya nih, dari usus besar, dari telunjuk sampai ke bawah sini. Garis birunya nih. Ini saya kasih tanda ya. Dari sini sampai sini, ini garis birunya kelihatan jelas banget. Hampir sama dengan urat lah gitu ya, garis birunya. Tapi kalau garis birunya dari jempol, ujung jempol sampai ke sini, ini di bawah sini, di ibu jari, ini indikasi ada paru-paru. Jadi yang kalau di sini indikasi ada masalah di lambung. Jadi antara lambung dan paru-paru ini sangat tipis tingkat stresnya. Jadi lambung berhubungan dengan paru. Ketika asam lambung tinggi, dia akan menyerang ke pernapasan, sesak napasnya. Asam lambung tinggi, jantung juga bermasalah. Jadi kayak gitu kan? Jadi di situ. Jadi masih berhubungan. Coba kita lihat seberapa birunya kah telapak kanan kita. Ini sini nih ya. Ini di lambungnya, ya gregetnya di lambungnya sama. Jadi kiri kanan sama, itu dikasih. Memang sakitnya memang sudah lama. Berarti ke lambung, gitu. Nah, ini tingkat stresnya, ya Bu, ke lambung, dia sampai ke sini nih. Jadi kalau biru-birunya sampai ke telapak tangan, sampai ke ujung jari, itu tingkat stresnya tinggi banget. Tinggi banget, tuh suaminya bilang tinggi banget. Nggak dikasih duitnya aja. Terus apa? Uang dapur kurang. Kelihatan birunya. Ya, birunya bukan biru banget, dia birunya agak pecah gitu loh. Biru pecah. Ini apa dia? Nah, ini biru toh, yang gini ya. Ini biru. Oh iya. Lambung, iya. lambung. Ini paru. Kalau di sini paru, di sini lambung. Kelihatan lebih birunya lebih mana? Ke paru. Coba ini? Iya, ke bagian paru, lebih ke paru. Rokok enggak kan? Enggak. Bisa tetangga atau teman-teman sekitar merokok kayak gitu. Nah, iya, temennya suka merokok, Pak. Pasti rokok pasti. Pasif. Insyaallah. Bapak penjual rokok sih, walaupun nggak ngerokok. Jadi antara Jadi ini paru, jantung, ginjal. Jadi ini ke ginjal nih cenderungnya. Iya, itu ke ginjal. yang masih bingung membedakannya ginjal, paru, lambung gitunya di sininya. Oh gitu. Jadi nih lambung, untuk melihat kebiruan di lambung dari ujung jari telunjuk sini sampai ke sini nih. Ya. Ini masalah di lambung nih. Ya, dicari-cari aja bukunya tuh. Di sini lambung Bu, sampai ke sini. Mana? Kalau bukunya? birunya sudah sampai ke sini, Di sana PDF. ya, warna birunya kelihatan. Itu tingkat stresnya tinggi. Bisa jadi orang suka kejang atau kesurupan di situ. Efeknya. Sampai menimbulkan sakit kepala. Nih, birunya di sini ya. Nih. Kalau birunya dari ujung jempol sampai ke pangkal ibu jari nih, sampai ke sini nih. Nih. Ini masalahnya di paru-paru. Sudah bisa dipahami? Nih paru-paru. Biru di sini lambung. Paru-paru di sini. Setiap jari, ruas jari, di setiap jari-jari. Ya, ketika jari-jarinya semuanya biru, gitu kan, tingkat birunya, berarti tingkat stresnya tinggi Bu. Ada kemungkinan asam lambungnya tinggi, ya. Kalau sampai ke sini. Tapi kalau di sini aja hanya asam lambung biasa. Kalau telat makan sakit dia perutnya. Kalau nggak dikasih duit gaji sama suami, pusing kepalanya. Nah, di sini. gitu sih. Di situ. Itu dia. Itu dia. Oke. Coba. Ada lagi di ginjal. Nah, ginjal.